Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah pengajian mushola Umar Ibn Khattab rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita beribadah, menyembah hanya kita tujukan untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang sampai saat ini diberikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW untuk kita semuanya, terkhususnya dan umumnya untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan belajar bersama-sama tentang 4 perkara yang harus kita lakukan ketika kita berada di dunia ini. Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita harus mengetahui dan kita harus menyadari akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita harus paham bahwasanya adanya kita di dunia ini tidak untuk bermain-main saja, tidak hanya untuk sebagai pepak-pepak dunia saja, sing penting ada, sing penting urip, tetapi ada tujuan yang mulia, yaitu agar kita semua beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Dan di sana ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menganggap bahwasanya kami menciptakan kalian semua itu untuk suatu hal yang sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian semua tidak dikembalikan kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu ada di dunia bukan untuk suatu hal yang sia-sia, tapi adanya kita di dunia nanti di akhirnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu cepat ataupun lambat, pasti kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya ketika kita di dunia, kita melakukan perjalanan, ya, kita safar pergi ke Jakarta seminggu, kemudian kita pulang. Seneng ya kita pulang ya, seneng ya kita pulang ke rumah itu seneng. Kita sekolah dulu, ketika dipulangkan oleh gurunya, apalagi pulang gasik, seneng gak kita? Seneng.
Kalau sama Allah Subhanahu wa taala kita dipulangkan gasik, seneng enggak? Moh. Ya, moh mending balik kari dewi enggak apa-apa, nek dibalik ke gasik moh. Kenapa? Kita itu merasa belum siap. Ya, kalau kita jujur mengatakan bahwa kita itu sebetulnya belum siap, ibadahnya masih sedikit, dosane yo isek jalan terus. Ya, sehingga ketika kita dipulangkan kita itu belum siap, tapi pasti kita itu nanti akan berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka ketika di dunia itu dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Wis pokoknya sementing urip, terserah dia mau apa. Enggak. Tapi kita berada di dunia ini ada tujuan, yaitu agar kita mau beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kaifiyah tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada yang ngajari kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beribadah kepada Allah tidak ada yang ngajari, nanti akan beda-beda. Si A ngibadahi seperti ini kepada Allah, si B seperti ini, si C seperti ini. Kenapa? Tidak ada yang ngajari. Makanya Allah utus para nabi, para rasul untuk membimbing kita, untuk ngajari kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Pada setiap umat itu pasti ada rasulnya. Dan kita itu termasuk salah satu umat. Maka diutus di tengah kita adalah seorang rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diutus di tengah kita untuk ngajari kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajari kita sholat. Berarti kalau kita sholat jangan gawe acara sendiri. Yang penting aku dhisik pernah diajari sholat seperti ini, ya seperti ini. Maka kita harus cross check ya bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW mengajari kita sholat. Kemudian kita berwudu. Ya berarti kita lihat bagaimana wudunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mandi junub. Ya kita belajar bagaimana caranya Nabi Muhammad mandi junub. Tayamum. Berarti kita belajar bagaimana tayamumnya Nabi Muhammad SAW. Dan semua itu sudah ada penjelasannya dalam hadis-hadis yang sahih, tinggal kita mau melihat atau tidak. Jadi ketika kita mau melihat, berarti kita sudah mempelajari, sudah mengikuti tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan oleh nabi utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nabi, mulai nabi pertama sampai nabi terakhir, itu perintahnya adalah satu, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu yang dimaksud dengan taghut? Ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taghut. Jadi seseorang yang ibadah kepada sebuah pohon adalah taghut. Seorang yang menyembah kepada patung, berarti patung adalah taghut. Seorang yang menyembah kuburan, berarti kuburan adalah taghut. Seorang yang menyembah batu besar, berarti batu besar adalah taghut. Nah, kalau kita mengikuti bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengikuti petunjuk tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini
ya dijelaskan bahwasanya ketika kita hidup di dunia ada 4 hal. Ya, ada 4 hal yang harus kita pelajari. Di samping kita mungkin bekerja, kita sekolah dan seterusnya, silakan aja. Tapi 4 hal ini harus kita pelajari. Dijelaskan di sini annahu yajibu alaina, wajib bagi kita, bagi kaum muslimin, ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 perkara, untuk mengetahui 4 perkara. Al-ula al-ilmu, kita harus mengilmui, kita harus punya ilmunya. Tentang apa? Tentang 3 hal. Ma'rifatullahi, mengenal Allah. Wa ma'rifatul nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami, mengenal agama Islam. Karena terkadang kita sudah lama hidup di dunia dan kita sudah hampir mati. Kita semua hampir mati ya? Apa hampir hidup? Ya, kita semua kan hampir mati. Entah matinya kapan. Muga-muga ora dibalike gasik gitu aja diri kita. Ya, sehingga kita sudah cukup puas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita hidup di dunia itu ya hanya sekedar hidup saja, nggak tahu, nggak paham di dunia itu untuk apa. Padahal kalau kita ngikuti petunjuk ya dari penulis buku ini adalah yang pertama kita lakukan adalah al-ilmu. Kita harus betul-betul ngilmui, kita harus betul-betul mempelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengenal Allah. Dan banyak ya di antara orang-orang di luar Islam ini, mereka itu masih bingung. Mereka masih belum percaya adanya Tuhan. Mereka bingung sebetulnya Tuhan itu ada atau tidak. Mereka bingung bahwasanya alam ini ada yang menciptakan atau tidak. Mereka masih mencari Tuhan itu ada atau tidak. Padahal sudah jelas bagi diri kita bahwasanya untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, binadhari fil ayati syar'iyyati, kita bisa melihat tanda-tanda adanya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu di dalam ayat-ayat syar'iyah, yaitu dalam kitab Allah Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih. Di situ dijelaskan tentang Allah. Allah itu ada, Allah itu di mana, kemudian Allah sifatnya bagaimana, semua dijelaskan di situ. Dengan kita melihat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak di antara mereka, orang-orang non-muslim, mereka akhirnya masuk Islam. Kenapa? Mereka buka Al-Quran, melihat terjemahannya. Oh, ternyata semua agama itu, ya, semua agama dulu-dulu itu semua muaranya ke Al-Quran. Kemudian dianggap Al-Quran adalah mukjizat yang betul-betul sebagai penerang bagi kita semuanya. Tapi terkadang kita juga nggak tahu apakah Al-Quran itu penerang atau tidak. Karena kita di dalam Al-Quran ini rata-rata kita sebatas membaca Al-Quran saja tanpa tahu isi dari Al-Quran. Wah, kurai soba Arab kok. Ya, tapi kan terjemah Al-Quran sudah ada. Kenapa kita tidak membaca terjemah Al-Quran? Maka itu bisa kita lihat dan nanti akan nampak bagi kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi kita baca tentang uluhiyah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akan kita lihat dan itu akan menambah kepercayaan bagi diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk ma'rifatullah ini, mengenal Allah, adalah binadhari fil ayatil kauniyah, melihat ayat-ayat tanda-tanda yang ada di alam semesta. Adanya matahari, adanya langit, adanya bulan, adanya awan, adanya bintang-bintang dan seterusnya. Itu menunjukkan pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengadakan.
pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil saja, meja ini ada, nggak mungkin ya meja tiba-tiba ada, itu kan nggak mungkin. Tiba-tiba celing, ada meja di hadapan, nggak mungkin, pasti ada yang membuat. Kemudian buku ini tiba-tiba ada, nggak mungkin, pasti ada yang membuat. HP ada, pasti ada yang membuat. Itu hal-hal yang kecil. Jam tangan ada, pasti ada yang membuat. Musola ini berdiri, pasti ada yang membuat. Apalagi alam semesta ini, mosok tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat. Dan ketika kita melihat ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, maka kita harus lebih yakin alam semesta ini ada, pasti ada yang menciptakan, pasti ada kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, harus lebih yakin bahwasanya Allah itu memang ada, dan Allah itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi ini itu adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala lil mukminin, bagi orang-orang yang punya keyakinan. Punya keyakinan adanya bumi ini, nggak mungkin tiba-tiba gelundung dari mana bumi yang besar ini tanpa ada yang membuat. Maka salah seorang imam pernah bercerita di hadapan murid-muridnya, bagaimana menurut pendapat kalian kalau ada kapal yang besar penuh dengan muatan, kemudian tiba-tiba dia berlabuh dari tengah ke pelabuhan, kemudian dia menyandarkan diri sendiri, kemudian barang-barangnya turun sendiri, kemudian segala sesuatu turun sendiri, tidak ada yang nyopiri, nggak ada nahkodanya, nggak ada yang nurunkan, semua turun dengan sendirinya. Maka para murid-muridnya mengatakan, nggak mungkin wahai imam, seperti pasti ada orang yang menurunkan, pasti ada orang yang menahkodai, ada yang nyupiri kapal besar tadi. Nah, bagaimana menurut kalian alam semesta ini? Adanya pergantian antara siang dan malam. Mosok nggak ada yang ngatur pergantian siang dan malam. Kemudian adanya panas, adanya hujan, adanya musim ini, musim itu, adanya gempa, ya adanya hujan deras, adanya puting beliung dan seterusnya, adanya penyakit ini itu dan seterusnya. Mosok ini nggak ada yang mengadakan? Maka kita harus yakin ini ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatun nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengenal orang-orang yang terkenal di dunia saja. Ya, mas-mas di sini sing seneng bola, wah nek Ronaldo wis apal, Messi apal, siapa lagi? Ya, kemudian mbak-mbak nek artis-artis Korea apal. Tapi untuk sirah nabinya tidak hafal sama sekali. Ya, nggak hafal sama sekali. Bapaknya Nabi aja nggak tahu, ibunya Nabi tidak tahu. Maka di sini harus ada ilmu bagi diri kita mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu harus kita kenal Nabi kita. Kalau pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal sama sekali Nabi, nggak mungkin kita akan menyayangi Nabi. Nggak mungkin kita akan berharap bisa berjumpa kepada Nabi di yaumul akhir nanti. Nggak mungkin kita berharap kita nanti bisa bermajelis di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin kita ada kerinduan seperti itu, kangen seperti itu, nggak ada. Dia bisa melihat Nabi, bisa bersanding dengan Nabi, bisa bermajelis dengan Nabi. Ya, itu nggak mungkin kita inginkan kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua tuntunan dalam agama Islam ini dari perkara yang paling besar, yaitu mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu tentang qadhaul hajah, masuk kamar mandi, semua diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi harus kaki kiri, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal
khubusi wal khobais. Di antara manfaat doa ini adalah agar aurat kita tidak dilihat jin yang ada di kamar mandi, kecuali kita wis ben pisan-pisan diweruhi jin lah, ben didelok jin lah misalnya auratku. Ya nggak boleh seperti itu. Ya, kemudian di kamar mandi kita boleh apa, dilarang apa, dasarnya detail dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah perkara yang paling sepele, tapi secara detail dijelaskan oleh Nabi SAW. Makanya ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan semua yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Kalau itu datangnya dari Nabi, wajib kita percaya. Kemudian imtithalu awamirihi, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW semampu diri kita. Istinabu manaha anhu wa zajaro, menjauhi dari apa yang dilarang Nabi, kita jauhi. Segala sesuatu yang dilarang Nabi kita jauhi semampu diri kita. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita jauhi. Wala na'budu illa bima syara'a. Nah, ini yang penting adalah kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dituntunkan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita belajar hanya kepada orang-orang saja, ya, kepada orang-orang saja, kepada dai ini, dai itu, mubalik ini, mubalik itu, ustadz ini, ustadz itu, dan seterusnya, tanpa adanya dalil dalam Al-Quran maupun hadis, maka kemungkinan besar yang diajarkan itu adalah tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau yang kita pelajari itu ada dalilnya, Qur'annya ini, hadisnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, maka inilah yang kita cari. Ya, belajar agama langsung ke sumbernya. Memang kita membutuhkan seorang ustadz, membutuhkan seorang kiai, membutuhkan seorang mubalik dan seterusnya untuk menyampaikan Islam kepada diri kita, menyampaikan tuntunan kepada diri kita. Tapi kita harus tahu, ya, dalil yang disampaikan itu ada atau tidak. Ada, sami'na wa ta'na, kita dengar, kita taati. Tapi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan kepada diri kita, ya ntar dulu, nunggu. Ya, nunggu, nanti kalau ada dalilnya, insya Allah nanti kita akan ngikuti dari apa yang disampaikan. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ya, kadang orang-orang itu, dia itu dengan Islam pun dia belum begitu paham, tapi sudah mempelajari tentang perbandingan antar agama. Wah, ilmunya keren ini, perbandingan antar agama. Yang dibandingkan apa? Wong kita aja Islam aja belum paham, Islam aja belum kita kuasai, kemudian kok dibanding-bandingkan dengan agama lain. Ya, maka ini suatu hal yang tidak perlu kita lakukan. Kita pelajari dulu, kenali dulu agama Islam itu bagaimana. Karena al-Islamul maknal am, Islam makna secara umum adalah huwa at-ta'abbudu lillahi bima syuri'a mundu an arsalallahu rusula ila an taquma sa'ah. Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan oleh para rasul yang diutus Allah kepada mereka sampai hari kiamat. Walikulli nabiyyin syir'atan wa minhajan, dan setiap nabi, setiap rasul itu punya syariat sendiri-sendiri. Beda syariat nabi satu dengan syariat nabi yang lainnya. Contohnya dalam pertobatan ketika dia melakukan dosa besar. Kalau di zaman nabi-nabi dulu, ketika seseorang itu melakukan dosa besar, faktulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Jadi kalau ada umatnya itu melakukan perbuatan dosa besar, faktulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Entah itu dibunuhkan oleh orang lain atau dia bunuh diri. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW disuruh untuk bertaubat. Ya, tidak langsung main bunuh kecuali ada beberapa ketentuan tertentu.
kemudian terkait harta rampasan perang. Ya, terkait harta rampasan perang. Kalau zaman Nabi dulu itu rampasan perang itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian nabinya berdoa. Kalau doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul api membakar semua ghanimah atau rampasan perang tadi. Tapi kalau doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belum muncul api. Dan ketika itu dikisahkan ada seorang nabi berdoa tapi belum muncul api. Berarti pasti ada salah satu pasukan yang melakukan perbuatan hulul. Apa itu hulul? Mengambil harta rampasan perang tanpa izin. Akhirnya diperiksa satu persatu pasukan tadi. Betul, ditemukan. Ya, salah satu pasukan itu menyembunyikan emas ya sebesar kepala kerbau. Pantesan emas sak ndas kebo kan lumayan. Sak kerikil aja dijual sudah lumayan, sak kelereng aja sudah lumayan, apalagi sak ndas kebo. Ya, disembunyikan, akhirnya diambil emas tadi, tumpuk jadi satu, Nabi doa, muncul api, sudah. Ya, hangus semua dari harta rampasan perang. Syariatnya seperti itu, sholatnya juga beda-beda. Maka kita ngikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat nabi-nabi terdahulu, kecuali ada beberapa syariat yang ditetapkan atau masih dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu berarti kita masih ngikuti. Ya. Kemudian anna syari'a as-sabiqah kulluha islamun lillah. Ketahuilah bahwasanya semua syariat nabi-nabi terdahulu itu adalah semua Islam. Jadi agamanya adalah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-Islam bi makna khas, kalau Islam makna khusus adalah ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah Islam makna secara khusus. Berarti yang kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun setelah Nabi Muhammad banyak ya bermunculan nabi-nabi palsu, silahkan aja kita ikuti bagaimana syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, harus kita seperti itu. Famanittabahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin. Maka orang yang ikuti agamanya Nabi Muhammad SAW, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Adapun setelah diutusnya Nabi ini, diutusnya Nabi Muhammad, kok dia tidak mau masuk Islam, entah orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrik dan seterusnya, maka mereka dianggap sebagai orang kafir. Dan jangan marah kalau dikatakan kafir itu, jangan marah karena kafir itu bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesianya non muslim, bahasa Arabnya kafir. Seperti orang yang semena-mena, dolim kamu. Orang yang banyak dosanya, fasik kamu. Maka ini adalah bahasa Arab. Ya, jadi terkadang orang non muslim itu tersinggung ketika dibilang kafir. Padahal ya kafirun itu adalah bahasa Arab. Sebetulnya tidak menyinggung mereka, karena adalah dengan bahasa Arab. Fal Yahud muslimuna fi zamani Musa. Perhatikan di sini, maka orang-orang Yahudi mereka itu adalah muslim di zaman Nabi Musa. Wan Nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Nasrani muslim kapan? Di zaman Nabi Isa alaihi salam. Wa amma hina bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad fakafaru bi falaisu bi muslimin. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW ini, maka mereka semua adalah orang-orang kafir dan mereka bukan orang-orang Islam lagi. Karena di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Kalau ada orang yang mencari selain agama Islam ini menjadi agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Al yauma akmaltu lakum dinakum, ketahuilah bahwasanya sejak hari ini, kata Nabi, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, kata Allah, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Maka kita sangat bersyukur ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki orang tua yang Islam sehingga kita dalam keadaan Islam. Dan tidak bisa kita bayangkan seandainya orang tua kita itu bukan Islam, mungkin saat ini kita bukan sebagai seorang Islam. Dan kebenaran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam agama Islam. Kemudian fanatik dalam agama hukumnya adalah wajib fardu ain. Tidak ada toleransi antar umat beragama, enggak ada. Dalam masalah agama enggak ada. Mengucapkan selamat hari raya untuk umat beragama itu enggak ada. Tapi untuk muamalah keseharian, silahkan kita berbuat baik kepada orang-orang selain Islam. Kerja bakti bareng-bareng silahkan. Mereka sakit, ya kemudian kita tengok, bawakan makanan silahkan. Kemudian daging kurban kasihkan ke mereka, nggak ada masalah, boleh silahkan. Ya siapa tahu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi takliful qulub untuk lunakkan hati mereka. Oh ternyata orang-orang Islam, orang-orang yang baik, akhirnya dia masuk agama Islam. Jadi dalam keseharian kita tetap harus berbuat baik kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, menyantuni mereka, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk agama tidak ada toleransi, ya kita harus fanatik kepada agama kita, yaitu agama Islam, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atsaniyah, yang perlu kita ketahui tadi, yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui Allah atau mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari tadi semampu kita amalkan. Jadi kalau kita sudah belajar, ya sudah belajar tentang ibadah-ibadah, kita amalkan. Kita telah belajar tentang masalah tauhid, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, menyingkirkan semua sesembahan selain Allah, kita praktekkan, kita amalkan. Kita sudah belajar tentang masalah solat, sifat solat Nabi, kita praktekkan. Kita sudah belajar tentang sifat wudhu Nabi, kita praktekkan. Kita sudah belajar tentang masalah sifat umrohnya Nabi, sifat hajinya Nabi, kita praktekkan. Ya tentang masalah muamalah kepada ini itu kita praktekkan semampu diri kita. Ya semampu diri kita. Karena apa? Bahwasanya al-amalu fil haqiqah huwa thamaratul ilmi. Beramal itu sejatinya adalah buah dari ilmu yang kita pelajari. Jadi kita jangan numpuk-numpuk ilmu saja. Kalau kita sudah tahu ini, itu dan seterusnya, kita praktekkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. As-salisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Jadi setelah kita mengetahui ya tentang agama ini, kemudian diri kita sudah mengamalkan, jangan lupa berdakwah kepada orang lain. Ya, kita sampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan kepada orang lain meskipun satu ayat saja, meskipun satu hadis saja. Karena di antara sebab adanya musibah yang ada itu karena tidak ada amar ma'ruf mungkar di antara kita. Ya misalnya suatu kota terkena gempa yang begitu dahsyat, yang meninggal sampai ribuan misalnya. Ya karena maksiat yang ada pada mereka dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Lihat orang mabuk-mabukan misalnya, udahlah nafsi-nafsi sendiri-sendiri aja. Ada orang ya seneng untuk zina, udah biarin nafsi-nafsi saja. Ada orang suka nyembah-nyembah di kuburan, pergi ke perdukunan misalnya, udah nafsi-nafsi sendiri-sendiri misalnya. Ada orang judi, udah biarin. Tapi ketika ada musibah, itu Allah nggak peduli, entah yang soleh maupun toleh, tahu toleh ya,
Toleh itu sing ora soleh, semua dibabat kena, ya, diberikan musibah yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gempa semisal 10 skala Richter misalnya. Kemudian semua rumah hancur. Apakah orang-orang soleh itu rumahnya aman saja? Enggak, semua itu bisa kena, kecuali itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada musibah itu semua kena. Maka kita berusaha, ya, terutama di tempat kita berada ini, kita berusaha, ya, amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, tapi bil hikmah, dengan cara yang baik. Namanya orang lagi maksiat tiba-tiba didatangi dusiping misalnya, ya marah. Orang lagi mabuk-mabuan semisal di gerdu, mana gerdunya? Depannya Pak Muhanan, ya. Lagi teler di sana, tiba-tiba kita datang ngambil gendule, dibuangi misalnya. Enggak seperti itu caranya. Ya, di sweeping misalnya, ya, diambil kemudian orangnya dipukuli, apalagi misalnya kita datang rame-rame. Bukan seperti itu cara yang hikmah. Cara yang hikmah, ya sudah, biarin dulu aja. Nanti bisa ada pendekatan satu per satu, diomongi satu per satu. Diajak pergi ke masjid, ke musola, ya, dijelaskan maslahat sama mandorotnya dan seterusnya. Dan begitu maksiat-maksiat yang lainnya, ya, tidak langsung dihajar di tempat, ya, gendule langsung diambil dibuang, apalagi ke profesi lain misalnya, ya, tambah nesu seperti itu bukan dengan cara yang hikmah yang seperti itu. Maka dijelaskan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala pertama bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik, bukan dimarah-marahi, ya, kemudian diunek-unek, bukan seperti itu. Mau'izah hasanah, dengan diomongin dengan cara yang lembut, cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kemudian kalau memang diperlukan untuk berdebat, silakan diajak dialog dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Ya, silakan yang seperti itu. Jadi masing-masing kita itu memiliki kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan kepada orang lain. Nggak bisa nafsi-nafsi, nggak bisa. Kita lihat anak-anak sekitar sini misalnya, nggak ada yang bisa baca Quran misalnya, kemudian sebenarnya anak wong, sementing anakku tak ajari diri misalnya. Nggak bisa seperti itu. Kita harus ada kepedulian terhadap lingkungan kita. Ya, harus ada kepedulian terhadap lingkungan kita. Daerah sini misalnya nggak ada yang sholat misalnya saja, kemudian usben, sementing aku sholat, mereka usben. Nggak bisa seperti itu. Kita ada kewajiban untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Seorang ustadz mungkin di tengah pengajian dia bisa nyampaikan, di mimbar khutbah Jumat dia bisa nyampaikan, ya, di pengajian-pengajian dia bisa nyampaikan. Tapi kalau di antara kita bukan ustadz, ya mungkin dengan cara yang lain, di warung kopi, ngopi, karo ngobrol sambil dikasih masukan, ya. Kemudian ketika di bis, ya, kita bisa kasih masukan misalnya, ya, samping kita ada mbak-mbak misalnya, orang kudungan, mbak jam pinten mbak, biasanya gitu ya, tekok jam isik biasanya. Dan itu mungkin bisa disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Dimanapun tempat itu bisa kita lakukan, di pasar misalnya, ya, atau di emperan rumah, atau dimanapun bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Kenapa? Kalau seandainya ini berhasil, kita bisa menunjukkan orang lain yang awalnya sesat menjadi tidak sesat, yang awalnya banyak maksiat menjadi tidak banyak maksiat, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi la ayyahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami." Seandainya engkau bisa nunjukkan seseorang ke arah hidayah, ke arah kebaikan, walaupun satu orang saja, Allah berikan hidayah orang tadi karena omongan kamu, karena nasihatnya kamu, maka ini lebih baik pahalanya daripada seekor unta merah.
Ya, unta merah itu adalah kendaraan termahal ketika itu di zaman Nabi. Kalau sekarang adalah kendaraan yang termahal juga. Ya, kalau sekarang semisal mobil-mobil harganya hanya ratusan juta, ini bisa miliaran pahalanya, harganya. Seperti mobil apa? Lamborghini atau yang lain, kan pahalanya lebih baik daripada itu semua. Ketika kita bisa ngandani orang-orangnya manut. Awalnya ratau sholat, diomong ya wa'de, gelem sholat, Masya Allah. Ya, pahalanya besar bagi diri kita. Biasanya medukun, kita omongi orang seneng medukun, Masya Allah. Biasanya nyembah kuburan, kita omongi jadi nggak nyembah kuburan. Biasanya percaya kepada roh-roh, kemudian akhirnya dia tidak percaya kepada roh-roh, akhirnya percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Masya Allah. Ini kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh para ustadz, para dai, para mubalik. Yang bisa siapa? Yang jenengan-jenengan ini dengan pendekatan satu per satu. Ya, lambat laun insya Allah masyarakat yang ada di sekitar kita ini, yang kita ada di dalamnya ini, kalau kita semua ada kepedulian, insya Allah satu saat akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah Ta'ala. Dan ini sebagai pencegah terjadinya musibah. Ya, pencegah terjadinya musibah kalau kita gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Man dalala khan falau mislu ajri fa'ilihi. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, menunjukkan orang lain ke dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang kita tunjukkan tadi. Kemudian hadis panjangnya, man da'a ila huda kana minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika man min ujurihim syai'a. Barang siapa yang dia menunjukkan orang lain ke arah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan tadi, tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan. Wong ora tau salat, kemudian kita tunjukkan dia mau sholat, kita ajari dia. Setiap dia sholat, pahala kita dapatkan. Wong ra iso maca Quran, kita ajari dia mau bisa membaca Al-Quran. Setiap dia baca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala juga. Dan sebaliknya, mandala ala dhalalah, barang siapa yang dia menunjukkan orang lain ke dalam kesesatan, kana alai minal ismi, maka dia mendapatkan dosanya mislu atami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min atharim syai'a. Dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan tadi, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Ya, wong biasa-biasa saja kita ajari pengen sugih ra, yo pengen yo tak ajari ke sana. Ya, tak ajari ke sana, nanti kita cari pesugihan misalnya. Cari penglarisan misalnya. Kemudian akhirnya dia cari pesugihan di sana. Maka kita terus akan mendapatkan dosa itu. Orang yang tidak bisa mainan kartu misalnya, kemudian kita ajari, tak ajari gini, sampai pinter gue main kartu nih. Terus kayak apa? King of Gambler ya. Sampai pinter. Nah, setiap dia main kartu, dosa itu kena kepada diri kita. Orang yang nggak pernah zina diajak ya ke tempat-tempat zina, berarti setiap dia zina, kita ikut mendapatkan kecipratan dari dosanya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati untuk melakukan hal yang seperti ini. Kemudian yang keempat, as-sabru alal adafihi. Yang keempat adalah kita sabar ketika mendapatkan ujian, ketika kita berdakwah di tengah masyarakat. Sabar kita. Ya, karena sabar itu ada tiga, as-sabru ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang sholat itu juga harus sabar. Ya, orang melakukan kebaikan harus sabar. Orang sodako harus sabar. Orang tahajud sabar. Orang puasa harus sabar. Orang ngandani anaknya juga harus sabar. Ngandani istri juga harus sabar. Sabar dalam semua kebaikan. Wa an maksiatillah, sabar menjauhi maksiat. Ya, sabar menjauhi maksiat. Maksiat apapun kita sabar, jangan sampai kita lakukan. Ya, jangan sampai kita lakukan. Kemudian as-sabru min aqdarillah, sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang kurang baik kepada diri
kita. Misalnya sekarang kita ada kekurangan dalam masalah harta, kita dikasih penyakit, kita dikasih masalah ini itu dan sabar. Ya sabar. Insya Allah ma'al usri yusron. Setiap ada kesulitan suatu saat pasti akan ada kemudahan. Tinggal kita sabar atau tidak, kita yakin atau tidak. Setiap kesulitan yang kita alami, kalau kita sabar, itu akan menjadi kafaroh, penghapus dosa-dosa kita. Karena setiap kita pasti punya dosa. Nah kafarohnya adalah, penghapusnya adalah ketika Allah itu memberikan ujian-ujian musibah kepada diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ditutup dengan salah satu surat Al-Asr. Ya, surat yang pendek yang sudah kita hafal semua, wal asr, demi masa. Ya, demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan waktu, yaitu waktu asar. Dan Allah itu boleh bersumpah dengan makhluk, wal asri wal duha wal laili wasyamsi wal qamari, demi matahari, demi bulan, demi langit dan seterusnya boleh. Ya. Tetapi kalau kita bersumpah dengan nama makhluk itu tidak diperbolehkan. Bolehnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita janji kepada teman kan, wasyamsi, demi matahari saya pasti datang besok. Walaili, demi malam saya besok pasti datang. Saya itu enggak mencuri, demi Allah, demi Rasulullah misalnya. Ya, demi Allah, demi Rasulullah saya tidak mencuri. Ya enggak usah menyebut demi Rasulullah, cukup demi Allah saja. Ya. Cukup demi Allah saja. Jadi wal asr, demi waktu. Kemudian manfaat yang kedua di sini agar kita memahami tentang waktu. Bahwasanya waktu itu adalah mahal. Jangan sampai waktu kita itu terbuang percuma. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi terbuang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia, kata Allah di sini, semua manusia lafi, sungguh dalam keadaan merugi. Jadi asalnya semua manusia, kita semua ini dalam keadaan rugi. Entah laki-laki rugi dia, perempuan rugi, tua, muda, semua dalam keadaan rugi. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali ada 4 golongan manusia yang dia itu tidak termasuk dari orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman, enggak rugi dia. Ya, orang yang beriman. Kemudian wa amilus solihati, orang yang beramal soleh. Dijelaskan para ulama tentang tafsir ayat ini. Illal ladzina amanu adalah orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang menyembah, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan kepada yang lain. Percaya hanya kepada Allah, bukan percaya kepada yang lain. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Dijelaskan orang yang beramal soleh ini adalah amalan yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh. Ya, walaupun di masyarakat itu dianggap suatu baik, ya, suatu kebaikan, tapi kalau itu menyelisihi perintah Rasulullah, maka itu bukan amal yang soleh. Wa tawassaw bil haq, saling memberikan nasihat dalam al-haq, amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Maka ini adalah ciri dari orang yang tidak merugi. Kalau dia bisa beriman, kalau dia bisa beramal soleh sesuai tuntunan Nabi, dia bisa tawasi, saling memberikan nasihat dalam al-haq, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tawasi bis sabr, saling memberikan nasihat ke dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya sedikit yang bisa kita sampaikan, sedikit yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menggugah diri kita akan hakikat awake dhewe ning donya iki kon ngopo. Apakah kon kerja terus? Ya, apakah suruh ini itu dan seterusnya. Kita harus paham kita itu di dunia untuk apa? Ternyata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibadah dengan mengikuti cara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara bertahap insya Allah nanti akan kita pelajari bersama-sama apa saja yang menjadi tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesalahan, kekurangan dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.